Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kita sudah tidak bertemu 1 minggu ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini yang sangat panas ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Yang selanjutnya, Ibu hari ini mau mengabsen. Adakah yang tidak masuk hari ini? Atau ada yang belum kembali ke kelas? Kan tadi ada surat gugur ya. Oke, ternyata masuk semua. Oh iya, untuk nanti untuk Mas ketua kelas ini cewek apa cowok ya ini? Oh cowok ternyata ya. Jadi nanti untuk Mas ketua kelasnya nanti ambil buku tugas yang kemarin dikumpulkan. Sudah Ibu kasih nilai nanti setelah pelajaran Ibu ya. Oke, terima kasih. Terus yang selanjutnya, hari ini kan cuaca lagi panas sekali ya. Cuaca lagi panas sekali. Gimana kalau kita peregangan dulu? Oke, jadi gini, nanti kalian itu berdiri semua, yuk berdiri semua, pijat pundak temannya ya. Gini, ini, udah, ayo dipijat, kesana dulu. Terus, sudah, terus kembali ke sana, dan ke sana lagi, dipijat lagi temennya. Enak ya? Sudah enakan? Ya, sudah. Ibu harap setelah dipijit temannya ini bisa lebih fokus, bisa lebih semangat. Jadi materi yang Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat, bisa masuk ke dalam otak kalian seperti itu, oke? Di akhir nanti akan ada kuis, oke? Akan ada kuis. Jadi teman-teman yang mau mendapatkan nilai tambahan nanti harap stay tune terus ya, jangan ada yang tidur karena ini siang hari ini pasti banyak sekali yang sudah lelah, ngantuk seperti itu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, yuk kita tepuk dulu. Kalau Ibu bilang tepuk 1, jadi nanti tepuk gini. Terus kalau Ibu bilang 1, enggak tepuk ya. Nah nanti yang kalah, jadi nanti yang kalah nanti bisa menunjuk temannya pas nanti Ibu kasih kuis, oke? Tepuk 1. Oke, masih fokus semua. 1. Terus tepuk 1. Nah itu, Mas siapa itu namanya? Oke, Ibu catat dulu sebentar. Hari ini kuisnya itu ada 3 soal. Mas, siapa namanya? Randy. Oke, Mas Randy. Nanti Mas Randy siap-siap menunjuk 1 temannya siapa yang mau dijadikan untuk menjawab soal dari Ibu. Betul ya Mas ya? Baik, oke. Di pelajaran minggu lalu Ibu sudah menjelaskan. Bukunya dibuka dulu dong. Bukunya dibuka dulu. Ibu kan sudah menjelaskan tentang apa? Iya, betul. Kewajiban menuntut ilmu. Benar sekali. Jadi dalam agama Islam itu orang Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, benar. Dalam Islam itu ada hadis dan juga ada Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Lah, siapa yang tahu kemarin, siapa yang masih ingat surat apa yang menjadi landasan orang Islam untuk menuntut ilmu? Ayo angkat tangan. Oh itu Mbak Sylvia, apa Mbak? Surat Al-Alaq, ayo benar. Ayat berapa? Oh benar sekali. Jadi dalam Islam itu ada Al-Quran yang menjelaskan tentang hadis ayat menuntut ilmu itu ayat surat Al-Alaq ayat 1-5. Yaitu surat ini itu gimana? Surat ini itu asbabun nuzulnya karena ini surat pertama kali yang turun pada Nabi Muhammad SAW. Diperintahkannya untuk membaca. Nah, membaca itu termasuk apa? Termasuk menuntut ilmu. Jadi dalam menuntut ilmu itu
pertama kali ayat yang turun itu menuntut ilmu, bukannya sholat, bukannya zakat, puasa, itu bukan, tapi menuntut ilmu. Oke, lah kewajiban berarti kan wajib ya untuk semua umat Islam. Di dalam Islam itu hukum menuntut ilmu itu wajib. Nah, wajib. Yang pertama itu ada fardu ain. Fardu ain itu semua itu wajib mengetahui ilmu ini. Termasuk apa? Ilmu apa? Ada yang bisa menjelaskan kewajiban menuntut ilmu apa hukumnya? Yang pertama, Mas Dimas kok ngomong terus? Ya, ini yang pertama itu ada fardu ain. Ya, yang kedua ada fardu kifayah, benar sekali. Terus yang fardu ain itu termasuk contohnya itu seperti ilmu-ilmu agama. Karena apa? Karena kita sebagai umat Islam seperti itu. Umat Islam harus mengetahui ilmu-ilmu agama kita seperti itu. Terus yang kedua itu ada fardu kifayah. Kenapa bu fardu kifayah gitu kan? Seperti sholat jenazah saja pun ya benar. Kalau fardu kifayah itu kalau sudah ada satu yang menuntutnya, maksudnya ada satu yang menjalankan ilmu tersebut, kita itu tidak berkewajiban atau berkewajiban kita, termasuk kita seperti halnya Mas Dimas ini nanti sekolahnya mau masuk ke ilmu kedokteran gitu. Jadi kan ada teman kita yang masuk ilmu kedokteran, terus ada lagi yang ilmu keguruan gitu kan. Jadi itu tuh tidak wajib. Yang wajib itu hanya satu, yaitu kita harus mempelajari tentang agama Islam kita seperti itu. Oke, hari ini Ibu akan kasih satu hadis lagi tentang menuntut ilmu. Pasti kalian sudah pernah mendengar. Siapa yang sudah pernah mendengar selain kalau yang kemarin Ibu kasih tahu kan tentang ini ya, yang kemarin hadis menuntut ilmu. Sebentar, ini thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan seperti itu. Nah, ini ada satu lagi yang fenomenal. Apa? Bisa kalian diskusikan sama teman. Ibu kasih waktu 5 menit. Sambil Ibu kasih 5 menit untuk berdiskusi tentang hadis apa. Bisa dicari di buku, ada. Bisa dicari di buku. Ibu akan menulis hadis. Kenapa Ibu kasih tulisan part 2? Karena kan yang part 1 sudah di minggu yang lalu, yaitu dari Anas bin Malik. Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu dari hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, sudah apa belum? Belum ada yang menemukan ya berarti? Belum ada yang menemukan. Apa di bukunya kurang ya? Oke, kalau belum ada yang tahu, Ibu kasih tahu. Ini sebentar. Seperti ini bunyi. Bunyinya itu hampir mirip ya anak-anak. Ud'lubul ilmi minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan atau dari bayi hingga liang lahat. Oke. Ibu tulis dulu, kalian juga boleh menulis di buku catatannya.
maaf tulisannya terlalu bagus untuk dicontoh, maaf ya. Jadi hadis ini juga menerangkan tentang kewajiban umat Islam untuk menuntut ilmu. Ada yang bisa menjelaskan hadis ini itu bagaimana menurut persepsi kalian? Tuntutlah ilmu minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan atau dari bayi hingga yang lahat. Ada yang mau berpendapat? Yuk. Oke, Mas Reza, bagaimana menurut pendapat Mas Reza? Jadi menuntut ilmu itu menurut dari sini seperti itu. Ada lagi? Sudah. Yuk, yang lain. Siapa tadi? Mas Reza ya. Terus yang lain? Oke, Mbak Andin. Seperti itu. Ada lagi? Bagaimana menurut pendapatmu? Oke, terima kasih ya. Jadi seperti ini. Benar yang dikatakan oleh Mas Reza dan Mbak Andin tadi itu benar sekali, bahwa orang Islam itu diwajibkan menuntut ilmu itu dari kecil, dari bayi. Bahkan dalam Islam pun itu sudah menjelaskan bahwa bayi dalam kandungan ibu itu sudah bisa menerima sinyal-sinyal, bisa menerima suara-suara apa yang dilakukan ibu, apa yang ada di luar kandungan itu sudah bisa menerima. Nanti kalau anak itu sudah lahir, sudah dewasa, itu akan menjadi kebiasaan seperti itu. Benar sekali yang Mbak Mas Reza dan Mbak Amin katakan, ini benar sekali. Lah ini hingga liang lahat, maksudnya gimana? Hingga kita tua, hingga kita mau tidak waktunya, maksudnya tidak umur untuk bersekolah, itu tetap harus menuntut ilmu ya. Jadi menuntut ilmu itu tidak harus kita stay di sekolah seperti ini, tidak. Nah, tapi menuntut ilmu itu kaitannya itu luas sekali. Ilmu tentang politik ya kan, ilmu tentang kehidupan seperti ini, kita itu kan bisa mengambil ilmu, bisa mengambil pengetahuan dari bapak ibu kita, kan juga bisa dari masyarakat, kan juga bisa ilmu sosial, itu kan juga bisa loh. Nah itu yang dimaksud menuntut ilmu itu tidak harus stay di sekolah seperti ini. Menuntut ilmu kaitannya itu sampai luas sekali. Terus jadi di sekarang itu zaman modern seperti ini, banyak ibu-ibu hamil itu sudah memberikannya pelajaran, ya bukan pelajarannya seperti ini, bukan, tapi biasanya ada yang mendengarkan murotal, mendengarkan lagu-lagu klasik, terus mengajak anaknya itu untuk berolahraga, mengajak anaknya itu mengerjakan soal matematika, itu biasanya kan seperti itu. Ada juga yang beranggapan seperti ini, orang Islam kalau ibu hamil kalau lagi hamil itu wajib mendengarkan Quran surat Yusuf, biasanya anaknya itu biar tampan seperti Nabi Yusuf, seperti itu kan, ada kan? Iya, benar, ada sekali. Pasti kalian sudah pernah dengar itu. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasan umur, Cah. Ya benar, kalau di Indonesia itu sudah diatur kalau wajib menuntut ilmu atau wajib sekolah itu selama 12 tahun sampai kita SMA seperti itu kan ya. Tapi sebenarnya menuntut ilmu itu tidak ada batasan waktu. Bahkan Rasulullah pun bersabda kalau menuntut ilmu itu dari bayi, dari kandungan ibu sampai liang lahat, seperti itu ya. Bisa dimengerti? Baik, yang selanjutnya Ibu akan ngasih materi tentang hikmahnya menuntut ilmu. Kita itu menuntut ilmu dapat apa sih? Hikmahnya apa sih? Seperti itu kan? Hikmah menuntut ilmu. Hikmah menuntut ilmu itu Ibu kasih tiga pengetahuan ya. Yang pertama, kita itu kalau menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat oleh Allah. Kok bisa Bu kita menuntut ilmu diangkat derajatnya oleh Allah? Jadi begini, kalau kita menuntut ilmu, kita itu pasti bisa mengajarkan ilmu itu kepada orang lain juga. Nah, kalau kita mengajarkan kepada orang lain seperti itu ya, kita itu pasti dipandang lebih tinggi dari orang lain yang belum berilmu, seperti itu kan. Seperti contohnya ibu ini, kan ibu ini sudah kuliah, itu kan pasti berbeda kan dengan kalian, derajatnya itu berbeda. Apalagi nanti di
hitungan Allah itu kan berbeda lagi, maksudnya pahalanya itu nambah. Makanya kalau jadi guru itu enak sekali, dan maksudnya apa? Enak sekali mendapat pahala karena ibu mengajarkan ilmu-ilmu kepada kalian, banyak anak seperti itu. Jadi mudah sekali mendapatkan pahala seperti itu ya. Semoga kita mendapat keberkahan seterusnya ya. Amin. Terus yang kedua, ilmu apapun kita itu bisa bermanfaat bagi orang, bermanfaat bagi yang lain. Bermanfaat. Terus yang ketiga, diberi keberkahan. Oke, bermanfaat. Tadi yang ibu katakan bermanfaatnya itu bukan kalau kita sudah punya ilmu jangan dimanfaatkan sebagai hal-hal yang jelek. Jangan. Kalau kamu menuntut ilmu terus mendapatkan ilmu itu terus dikasihkan yang jelek, kamu sendiri yang bakal kena dosa seperti itu ya. Terus ini diberi keberkahan karena apa? Setiap orang yang menuntut ilmu mulai dari rumah sampai sekolah sampai dia kembali lagi, itu pahalanya itu terus-terusan mengalir. Karena apa? Karena niatmu itu menuntut ilmu. Jadi jangan salah niat ya. Kalau berangkat ke sekolah itu diniatkan, ya Allah bismillah berangkat menuntut ilmu seperti itu, biar mendapat keberkahan, biar ilmunya bermanfaat gitu, baik di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan di dunia itu bisa mengantarkan kita kepada dunia yang selanjutnya itu yang kehidupan yang selanjutnya lebih baik lagi seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi nanti ini hikmah-hikmahnya, manfaat-manfaat kita menuntut ilmu itu banyak sekali. Jadi kalian itu jangan putus asa. Di sekolah itu PR-nya banyak, jangan ya. Nah, seperti itu ya, itu namanya memang ada halangan, ada rintangan, semua itu kan yang kita lakukan mesti ada seperti itu ya. Tapi harus kita lakukan dengan senang hati. Oke, jadi menuntut ilmu sudah selesai, materi menuntut ilmu sudah selesai. Lanjut, ibu tadi akan memberikan kuis. Oke, yang pertama tadi Mas Randy ya. Mas Randy, ibu kasih soal. Ibu kasih soal. Surat apa yang pertama kali turun yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Ayo, waktunya simak sedikit. Surat benar, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mas Randy mau menunjuk siapa? Menunjuk Mbak siapa? Ayo. Menunjuk Mbak Eka. Oke, Mbak Eka. Ibu kasih pertanyaan lagi. Dalam menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Lalu wajibnya itu dibagi menjadi dua. Apa? Yang pertama fardu ain. Oke, yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ibu ini kasih ke Mas Reza karena tadi ngomong terus. Mas Reza, sebentar, soalnya hikmah dari menuntut ilmu. Yang pertama apa? Mendapat keberkahan. Oke, jadi materi hari ini. Terima kasih ya untuk Mas Randy, Mas Reza dan Mbak Eka sudah menjawab. Nanti akan ada nilai tambahan yang belum dapat kuis, yang belum dapat soal. Nanti kita ikut di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bab baru lagi ya. Jadi menuntut ilmu sudah sampai sini. Minggu depan ulangan, oke? Jadi belajar banyak tadi yang kayak Mbak Eka, Mbak ini masih banyak yang belum nyaut sama pelajaran ibu. Tapi nggak apa-apa. Semoga ilmunya yang diberikan itu bermanfaat. Oke, jadi ibu akan mengulas sedikit tentang hari ini bahwa menuntut ilmu itu ada hadisnya
hadis yang part kedua, yaitu utlubul ilmi minal mahdi lalati, bahwasanya artinya itu tuntutlah ilmu dari buayan atau dari bayi hingga liang lahat. Bahwasanya orang Islam itu harus menuntut ilmu dari sejak dari kecil sampai dia tua. Tidak ada batasan waktu, menuntut ilmu itu tidak harus di dalam kelas seperti ini. Menuntut ilmu itu cakupannya luas sekali seperti itu. Terus ada hikmahnya. Yang pertama itu hikmahnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua bermanfaat bagi orang sekitar, dan yang ketiga itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oke, terima kasih. Kita cukupkan untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ilmu yang Ibu berikan itu berguna bagi panjenengan semua. Untuk Mas nanti jangan lupa ya diambil ya tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.